bersama dengan Bapak Ibu. Oke, jadi pertama kita akan membuat AI, kita akan menggunakan AI tools untuk content design. Yang ini sudah yang santai-santai Bapak Ibu. Sekarang kita benar-benar buat desainnya, sudah kontennya sudah kita kan tadi sudah ada kontennya, sudah ada materi ajar, sudah ada hal-hal seperti itu, kayak slide itu slide draftnya kan. Sekarang kita akan membuat desainnya. Jadi ini tugasnya tadi yang sudah dibahas, kita akan membuat sebuah presentation deck. Kenapa kita menggunakan AI tools di content design? Meski AI tools ini sudah kita gunakan untuk menghasilkan konten, desain konten yang lebih cepat dan kualitasnya itu ya sudah feasible, sudah bagus. Memang kalau kita bandingkan dengan langsung kita dengan kan Bapak dan Ibu di tim kuliah pasti ada tim desain masing-masing kan. Dengan kita begini itu kita bisa langsung memberikan mereka desain kasar, jadi kita langsung memberikan mereka gambaran. Itu kalau seandainya Bapak Ibu. Atau misalnya tim desain kita kan mungkin lagi sedang sibuk, kan pasti ada tujuannya dari setiap bagian, tiap lembaga, tiap section dari kuliah kita, misalnya diminta dari tim A, prodi B, prodi C gitu kan. Nah, dengan kita menggunakan AI tools ini, kita bisa menghasilkannya dengan lebih cepat. Jadi kita langsung menghasilkan kuliah kita sendiri dengan cepat gitu. Pertama, kita akan perlu getting the content. Kayak tadi di notebook LM tadi, kan kita sudah ada hari-harinya ini kan, yang sudah kayak ini tadi silabusnya yang sudah saya miliki. Nah, silabus yang saya miliki ini bisa kita gunakan untuk membuat ini. Kita dengan prompting lagi. Ini tadi kan karena kita sudah membuat slide deck, slide draft, kita tidak perlu melakukan step ini. Tetapi misalnya Bapak dan Ibu ingin menggunakannya di hal-hal lain, Bapak dan Ibu ya bisa menggunakan untuk misalnya membuat presentation deck ini, make it in points dan keep it under berapa ratus karakter. Oke, jadi saya kecil. Pertama ada tools namanya Canva Magic Write. Bapak dan Ibu di sini pasti sudah tahu dengan Canva kan? Nah, tapi Canva itu sebenarnya ada tools AI-nya yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan poin-poin kita. Yang prompt ini enggak. Saya demonstrasi kita. Oh, jadi pertama saya akan membuka Canva. Di sini saya akan buat presentation. Kalau Bapak Ibu lihat di bagian kiri bawah sini, itu sebenarnya ada tools Canva AI, Canva Magic Write itu. Jadi kalau kita klik, kita ada beberapa action yang kita berikan. Ini tujuannya untuk apa? Misalnya tadi Bapak dan Ibu ada yang ketinggalan. Ya, apa ya Bapak Ibu? Dari Canva. Iya. Jadi kalau Bapak dan Ibu kita santai, ini masih belum kok. Nggak usah buru-buru. Jadi ini adalah Canva Magic Write-nya. Di sini kita bisa menggunakan subsection ini untuk mencari gambar-gambar yang sesuai dengan kebutuhan kita nanti di desain. Misal pada contoh saya akan menggunakan human capital. Di sini sudah saya diberikan grafik-grafik di bagian mana? Saya mendapatkan grafik, foto, template yang bisa saya gunakan untuk membuat deck presentasi terkait human capital tersebut. Dan yang AI-nya adalah Magic Write. Tapi magicnya nggak. Jadi di sini ada yang tulis namanya Magic Write. Kan kalau kita di presentasi, misalnya kita apa yang kita ingin bicarakan, misalnya transkrip kita, kan kita sudah memiliki materinya kan Bapak Ibu. Nah, tinggal kita berikan materi kita di sini dan kita minta tolong buatkan saya transkrip, atau misalnya Bapak dan Ibu mau poin-poinnya lebih detail lagi, tolong buatkan saya poin-poin. Di sini kita bisa menghasilkannya. Contoh, tadi saya sudah ada presentasi human capital. Saya akan mengambil salah satu harinya dan saya akan menggunakan sebuah transkripnya.
lagi kan. Di mana? Oh, yes. Oke, mungkin aku bantu sambil ini ya narasiin tahap-tahap yang Pak Nathan ini. Jadi dari Bapak Ibu yang tadi udah susun dari notebook LM bisa dibuka kembali. Nanti kita kombinasikan ya sama apa yang akan dipelajari di Canva. Nah, untuk yang di sini makan yang sudah ada boleh di copy paste ya. Ya, jadi mohon maaf apabila saya kecepatan. Tapi Bapak dan Ibu bisa mengambilkan materi-materi yang ada di notebook LM. Misalnya tadi sudah ada hari, misalnya buku Bapak yang Ibu sudah buat atau slide graph yang tadi sudah ada. Bapak dan Ibu tinggal ambil salah satu slide graph itu, Bapak Ibu tinggal taruh di Magic Brain dan minta transkripnya atau minta hal yang sesuai keinginan Bapak dan Ibu. Contohnya, saya akan mendapatkan yang ini sebentar. Oke, kita coba yang ini ya, fondasi human capital. Di copy, lalu ke Canva. Ini ke AI toolnya yang Magic Write. Di sini dibuat ada bawahnya ada promptingnya ya Bapak Ibu. Oke, di generate. Jadi kalau Bapak dan Ibu bisa lihat hasilnya kan kita sudah bisa membuatkan transkrip ini. Jadi nanti kalau kita ingin bingung membawakan apa ke mahasiswa kita bisa menggunakan tools ini. Jadi nanti kita dan tools ini juga karena yang menggunakan AI bisa memberikan kita insight-insight baru. Kita juga bisa menggunakan hal ini dengan notebook yang lain. Hal ini sama, cuma karena ini ada yang tools di Canva, ya karena tujuan kali ini adalah membuat Bapak Ibu having fun ya. Kita akan menggunakan tools Canva ini. Oke, jadi misalkan untuk materi udah disusun di notebook LM, cuma nanti supaya nggak bolak-balik toolsnya untuk cari transkripsinya dan kira-kira point-pointersnya, nah bisa dimanfaatkan juga tuh yang built-in ini di Canva. Jadi bisa sambil mengerjakan PPT-nya, bisa sambil nanya-nanya ke AI-nya Canva. Jadi ya seperti sama. Karena ya ini toolsnya Canva itu kan sifatnya lebih ke fun apa gitu, kan lebih ke desainnya. Jadi kita menggunakan tools yang ini menghasilkan hasil yang relatif tidak kaku gitu kan. Kalau notebook LM kan hanya berbasis dari itu sources. Jadi tinggal nanti kita copy dan kita cek. Kemudian untuk tools yang kedua, dan yang kedua ini yang kita tunggu-tunggu adalah pembuatan PPT dengan menggunakan AI. Di sini Bapak dan Ibu tolong membuka gamma.app. Gamma.app ya Bapak Ibu. Double M ya Bapak Ibu. Gamma.app. Perlu login ya? Perlu login. Perlu. Tolong buat akun dulu ya Bapak Ibu. Kalau misalkan belum ada. Apa bedanya nih Pak Nathan Gamma sama Canva? Kalau Gamma ini, yang ini, kalau kita di-create, kita itu bisa membuat PPT. Jadi kita generate. Kita bisa membuat presentation, webpage, dokumen, atau social media post. Tapi ini kan kalau kita menggunakan seperti GPT, Canva, apa itu kan kita hanya bisa menghasilkan kayak poin-poin atau sejenis draftnya. Apa yang kita bicarakan, apa poin-poin yang akan ada di presentasi tersebut.
Dengan gamma ini kita bisa menghasilkan langsung PPT jadinya. Jadi Bapak dan Ibu kan sudah memiliki slide draft. Tolong Bapak dan Ibu slide draftnya di pasting beberapa ke sini. Oke, jadi yang dari notebook LM, kenapa pindah AI-nya ke Canva? Karena setiap AI itu sebenarnya ada sifatnya masing-masing Bapak Ya, Ibu. benar, dan juga Kayak misalkan notebook LM itu biasanya lebih serius, lebih sesuai dengan data yang ada. Sedangkan kalau Canva biasanya dibawa lebih seru karena dia memang fokus ke AI yang untuk mengembangkan PPT atau materi-materi visual lainnya. Nah makanya tadi kita gunakan dulu AI di Canva untuk generate transkripnya. Lalu setelah itu pindah lagi ke Gamma karena di Gamma ini bisa secara otomatis untuk generate PPT ya, Pak Nathan. ya. Jadi ini juga terkait dengan apa yang digunakan sebagai bahan training dari AI tersebut. Karena ya tiap AI itu seperti halnya kita pasti ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Jadi kita perlu tahu apa kelebihan dan kelemahan AI tersebut dan menggunakan AI yang tepat untuk pekerjaan yang tepat. Oke, jadi ini ada silabus dari notebook LM ya. Dari notebook LM. Boleh mungkin sambil copy paste punya Bapak Ibu ini kayaknya sedikit ribet ya copy paste nya. Ya soalnya yang tadi itu saya lupa save to note makanya yang hilang di Sisona. Bentar ya. Boleh silabus, boleh materi Pak. Jadi yang di copy itu yang nanti kita mau jadikan ke PPT. Nanti juga pas Bapak tanya ke AI yang di Canva, boleh nanyanya boleh transkrip. Kalau tadi kan Pak Nathan nyontohinnya transkrip, bisa juga poin. Bisa gak dari materi ini dibuat pointers untuk beberapa slide? Nah nanti bisa dibantu di situ. Sudah di copy keluarnya sisihkan. Mau nambahin tuh sih bang. Ntar Oke, jadi ini di notebook LM sudah masukkan prompting. Untuk prompting ini semuanya nanti akan ada di materi slide ya Bapak Ibu, akan dikirimkan juga di grup. Nah yang ini tadi kan kita sudah menghasilkan slide draft ini kan, promptingnya sudah ada. Nah slide draftnya itu nanti hasilnya karena sudah dipisahkan dari garis 3, tinggal kita masukkan langsung ke gamma.m-nya ini. Jadi Bapak dan Ibu yang terlebih dahulu silakan. Pak, Oh masih ada yang yes, saya kan copy paste yang promnya nih gini. ya, nggak cukup. Gini, terus enter ya. Itu yang dari Canva ya? Iya. Oh bukan yang dari notebook. Yang di copy paste ini nanti yang itu ya, slide draft materi dari notebook LM yang Bapak sudah buat pada sesi 2 ya. Terus enter.
Ya, yang ini saya memang hanya ambil sedikit aja, tapi Bapak dan Ibu kan sudah memiliki itu kan, yang Lumayan kan? panjang itu kan, slide draftnya. Bapak dan Ibu tinggal ambil, terus sesuaikan mau buat berapa di sini. Ya, yang slide draftnya boleh, atau Bapak mau buat bukunya sebagai slide draft boleh. Yes, yang ini nanti kita berikan materinya itu apa kontennya kita ini. Konten yang akan kita jadikan PPT itu apa aja? Sekiranya halamannya tidak cukup, kan kita di sini ada diberikan 320 kredit kan Pak. Nah ini kita bisa mendapatkan dengan 40 kredit, jadi kita bisa generate berkali-kali. Misalnya PPT-nya itu ada banyak, nah itu kita tinggal generate berkali-kali saja. Oke, terus kalau misalnya ini bisa pilih ya, berarti untuk siapa kira-kira tujuan PPT-nya? Yes, jadi kali ini kan teks kontennya itu bisa kita generate baru, kondensi dari materi yang sudah kita berikan, atau kita preserve yang dari sini. Kemudian monoteksnya kita mau buat PPT-nya itu gimana? Kita juga bisa, yang ini ada juga yang tadi kayak EIPRM pada materi ketiga. Kita kan berikan write for siapa? Ini sebenarnya nanti juga ini ada prompt tersembunyi, tapi dengan begini kita bisa memberitahu konteks materi itu untuk siapa. Karena kan kalau misalkan bedanya yang condense, preserve itu apa ya? Condense preserve, kalau condense itu kita mengikat materi, kalau preserve itu kita tidak menghilangkan materi apa-apa. Kalau ini kan juga ada tone-nya, tone bagaimana presentasinya akan dibawakan, output language, image-nya nanti di gambar-gambarnya itu. Ini ya ini yang menarik dari gambar-gambar ya. Kita juga bisa langsung generate image-nya. Jadi nanti Bapak dan Ibu silakan bermain-main di sini promptingnya, dan materinya itu ya tinggal diambil saja. Ya, sorry, itu yang sesudah Pak. Oh ya, pasti. Ya, jadi kalau Bapak dan Ibu lihat, yang Bapak dan Ibu lihat ada halaman utamanya, tinggal di paste saja yang slide draft tadi. Gambar.m, benar, yang present Pak. Saya ulangi aja. Ya. Oh ya. Cetak apa mas? Jadi kalau khusus ini tinggal Bapak generate aja. Jadi saya ulangi aja. Di gambar.m. Boleh diulang dari awal? Oh harus berbagi. Yang pertama mungkin kita dapatnya seperti ini ya, atau mungkin Bapak dan Ibu sudah harus ke halaman ini. Create with AI yang ada di Ya, kiri atas. kalau Bapak dan Ibu sudah di halaman ini ya sudah, kalau belum, saya bisa tadi. Kita akan create new. Kemudian kita akan klik generate ini. Terus di sini kita bisa memilih apa yang kita ingin generate. Presentation, web page, dokumen atau social media post. Pelan-pelan. Pelan-pelan supir. Supir, pelan-pelan Pak supir. Bapak Ibu udah buka gamma.app semuanya? Sudah? Oke, sudah yang klik yang bagian yang kiri atas ya, yang create new. Ya, yang presentasi Pak. Bapak mau social media? Boleh Pak. Kami support. Ya. Terus yang ini jelaskan apa yang dibuat itu. Yang ini nanti di tengah sini kita tinggal pasting hasil yang sudah ada dari notebook Ellen kita, yang sudah kita buat pada materi sesi 2. Tinggal kita paste langsung aja. Sudah kan Pak? Sudah langsung ke bawah. Oh, gitu. Ya, jadi kalau Sudah Pak, sudah. Sudah selesai. sudah. Ya Bapak dan Ibu yang sudah tinggal klik lanjutkan saja. Lanjutkan. Keluarin. Ah, saya putih. Saya bisa itu.
Sebelum gender tadi Oh, berarti jauh ini. Jauh. Sama. ada warna otomatis langsung beda. Jadi Agenda. kalau ibu mau kirim ke desain ibu pakai presentasi apa timnya Untuk datanya mana? ya apa ya kan kita bisa terkait kita kan nggak mau kita ada kalian kita share karena apa aja yang akan dilakukan. Dan kalau kurang ya nanti kita bisa generate lagi slide-nya lagi. Ini sepertinya Bapak Ibu ada yang dapat kena survei nih, kena survei gambarnya dipakai untuk apa, untuk keperluan apa gitu. Jadi mungkin masih ada yang ngisi-ngisi nih. Jadi kalau misalnya tadi kan kita promnya ada panjang kan Bapak Ibu. Nah itu nanti tinggal kita pisahkan. Kayak tadi kan kita generate 8 slide. Nanti kita bagi 8 gitu. Iya, itu kalau nanti. Ya tapi yang untuk demonstrasi ini memang saya minta generate semuanya aja biar lebih gampang dulu sih Bapak Ibu. Nanti kan kita tinggal bagi sesuai keperluan kita. Jadi tadi saya. Oke, Bapak Ibu sudah siap untuk lanjut? Lanjut, oke siap. Lanjut Pak. Oke, ini langsung di paste yang tadi Bapak Ibu. Nah yang ini ada juga di Nah, dalam. ini mungkin rada pelan-pelan nih. Ya. Anak-anak balik ke atas. Mungkin ini dijelasin orang kalau misalkan generate itu berarti AI-nya secara otomatis dia pilih bagian yang perlu dipilih. Kalau condense dan preserve itu kita condense itu meringkas dari ini konten kita. Kalau preserve konten kita itu tidak boleh diubah gitu. Kalau preserve berarti materinya utuh seutuh-utuhnya nanti dibuat presentasinya sama AI. Ya, kan kalau misalnya tadi kan kita buat, kalau kita bagi 8, misalnya kita nggak mau materinya rancu lagi, kan kita bisa preserve atau condense saja. Biar nggak boleh keluar. Tapi yang demonstrasi ini kita pakai generate aja biar kelihatan bentuk. Ya, supaya kita lihat kreativitas AI-nya gimana. Ya, kemudian ini ada amount of text per card ya. Self-explanatory. Jadi kalau Bapak ada nih, pengen cardnya tuh banyak tulisan atau ya bagaimana ya bisa datang ke sini. Boleh ini dicoba-coba dimainin sesuai kebutuhannya Bapak Ibu. Mungkin yang write for-nya juga bisa dipilih untuk Ya. mungkin college students atau tech enthusiast, karena kan Bapak Ibu mungkin ada yang bagian engineering. Write for ini seperti halnya tadi pada ketiga, kita tuh memberikan ini konteks. Ini tuh untuk siapa materi kita ini? Siap, Pak Nathan, boleh dibantu Bapak yang ini. Sudah buat materi aja. Turunnya kemarin sebenarnya. Berat kali ya. Nanti berapa? Ya itu boleh, Bapak kalau mau dari ini juga boleh sih kan boleh jadi presentasi bisa. Tinggal Bapak pilih aja. Ya. Tapi aku pakai slide, kalau nggak mau pakai slide berapa aja. Kalau mau hasilnya lebih rapi sesuai kebutuhan Bapak, slide drive. Tapi sebenarnya kalau misalkan pakai buku juga tetap bisa kebaca. Kalau misalkan yang buku nanti Bapak bisa klik yang atas condense. Presentasi kayak Iya. tiap kartu Jadi memang presentasi bisa kan. di customize semuanya Pak. Iya, slide. Kayak misalnya kartu itu adalah jumlah slide-nya. Nah, kayak misalnya ini itu satu kartu. Nah, ya ini Bapak dan Ibu silakan diatur. Untuk kart yang di bawah itu jumlah slide ya Bapak Ibu. Ya. Nah, yang itu kan bisa kita, misalnya tadi kan kita materinya ada panjang lebar ini kan. Tapi kan sudah kita pisah-pisah. Jadi kita bagi per 10, per 8 gitu, sesuai kebutuhannya kita. Jadi kayak misalnya saya tambah jadi 10. Yang write for-nya mungkin boleh dipilih contohnya. Platformnya. Terus ya ini platform daftar ini adalah konteks dari PowerPoint presentation kita. Bagaimana PowerPoint presentation PPT kita akan disampaikan, tema tone-nya bagaimana, serius atau lebih santai, teknikal, inspirasional, dan platformnya itu untuk siapa. Jadi biar kita AI itu jadi dapat konteks.
sesuai dengan materi yang ketiga tadi, kita akan harus memberikan AI-nya konteks supaya lebih sesuai. Mungkin kalau misalkan untuk Bapak Ibu bisa yang akademik mungkin lebih di prefer karena memang untuk mengajar, atau mungkin kalau ada Bapak Ibu yang suka ngelawak yang humorous boleh, di kelas mungkin suka bercanda-canda boleh pakai yang humorous. Kemudian ini ada images dan format. Images dan format ini tuh ya bisa kita atur kayak tadi ini, kita mengubah formatnya. Dan images ini dengan kita menggunakan kamera ini kita bisa menjadikan image-nya untuk yang presentasi kita. Opsional. Nah, jadi kita itu ingin gambar-gambarnya bagaimana? Kan dia kalau misalnya kita kosong, ini kan dia otomatis menafsirkan dari konteks konten kita kan. Tapi kalau kita ada spesifik ingin gambarnya temanya kartun, gambarnya temanya bagaimana kayak yang tadi kita bicarakan ini. Mungkin kalau Bapak Ibu kan kayak kita sekarang kan style yang lagi populer itu kayak itu Facebook itu kan, Facebook corporate itu kan, yang style simple, orangnya kayak kartun, feature-nya agak, nah itu yang kita gunakan sebagai referensi. Jadi untuk bagian yang images ini bisa pilih ya Bapak Ibu, bisa otomatis atau di prompting lagi untuk image stylenya. Jadi misalkan ingin temanya dark colors, jadi warnanya pilih yang tone-nya gelap-gelap, atau misalkan dibuat yang terang untuk supaya PPT-nya kelihatan lebih ceria, itu bisa diatur juga. Saya generate, setelah itu kita tinggal klik continue ini. Sudah siap ini continue. Nah, ini kita berikan preview tema. Di sini kita bisa preview bagaimana PowerPoint kita kira-kira warnanya akan. Nah, ini dark light professional color. Boleh ini temanya boleh pilih sesuai selera Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah pilih tema yang Bapak Ibu rasa sudah bahagia, tinggal kita generate saja. Jadi mungkin kalau misalkan biasanya kalau buat PPT dengan bantuan AI untuk gambar, kita biasanya buat gambarnya satu-satu dengan AI. Tapi kalau misalkan dengan Gamma bisa otomatis juga langsung. Ya, Gamma ini langsung jadi presentasinya selesai, langsung jadi bisa digunakan. Ini bisa lihat proses lagi di generate-nya ya Bapak Ibu. Ditulis satu-satu sama mereka. Ini juga kalau lihat di atas langsung masuk ya gambar-gambarnya secara otomatis. Jadi nanti Bapak Ibu nggak perlu lembur ngerjain PPT. Bisa kebantu mungkin dengan Gamma. Oke, nah di sini bisa dicek. Ini bentuk PPT-nya seperti ini. Jadi Bapak dan Ibu silakan membuat PPT-nya masing-masing dan nanti ya itu akan terkait tugasnya soalnya. Boleh, mungkin ini nanti Bapak Ibu Panatan dan Pastifek sambil keliling. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan boleh angkat tangannya aja. Nanti langsung ya dibantu. Coba lagi. Gimana Bapak Ibu? Jadi kita dengan AI ini sudah bisa langsung buat presentasi jadi. Aman Pak? Lagi milih-milih ya? Itu juga Gamma ini juga misalnya kita ada yang kurang bagian dengan gambarnya atau dengan apanya ya, bisa kita langsung ganti di sini, bisa langsung kita edit. Nah, ini gambarnya itu dari hasil prompt ini, bisa kita regenerate lagi gambarnya, atau mungkin kita ada gambarnya yang sudah ada kita tambahkan, kita juga bisa milih gambar. Berarti bisa masukin gambar file yang udah ada juga ya? Ya nanti
untuk desainnya itu Bapak dan Ibu ya tinggal serahkan titik desain masing-masing. Tapi kan dengan ini kita bisa membuat PPT yang langsung jadi. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan hasil PPT-nya kurang memuaskan, misalkan pilihan gambarnya kok seperti ini, nah nanti bisa antara di prompting lagi, jadi AI-nya buat gambar baru sesuai dengan prompting Bapak Ibu, atau bisa pakai file gambar yang sudah ada, yang Bapak Ibu sudah punya. Jadi mungkin kalau misalkan sudah ada gambar dari buku materi atau dari gambar-gambar yang sudah dipakai sebelumnya juga bisa dimasukin. Oke, ini ada pertanyaan bagus ya. Ini untuk PPT-nya bisa dijadikan bahasa Indonesia nggak? Saya coba jadi. Ada di pilihan ya Pak. Bapak udah nemu. Bisa. Ini di awal. Di atas. Untuk bahasanya dipilih di saat awal ya Bapak Ibu sebelum masuk untuk generate yang di page awal ini. Tadi walaupun bahannya bahasa Indonesia, tapi karena generate-nya minta bahasa Inggris, hasilnya bahasa Inggris. Berarti bisa kebalikan, kalau misalkan bahannya Bapak Ibu bahasa Inggris, bisa dibahasa Indonesia kan. Tinggal langsung presentasi sama murid. Kan tadi kalau misalnya kita lihat, kan tadi kita bertanya prestasi ini, kita tinggal potong terus itu aja. Jadi kita jadinya apa? Bisa langsung 60. Iya, Pak. Jadi Bapak dan Ibu, karena ini semuanya sudah bisa buat presentasi ya, Bapak dan Ibu nanti presentasinya tolong di save dahulu di ini. Di pojok kanan atas ini kan ada share kan? Di share, kemudian bisa kita download, kita ekspor ini. Jadi saya ulangi lagi, Bapak dan Ibu tolong download slide masing-masing, di share. Yang atas ini ada share. Kemudian ekspor. Bila Bapak dan Ibu sudah save, berarti kan tugasnya sudah selesai. Dan karena jamnya sudah istirahat, coffee break, kita akan coffee break sampai jam 3.45, 15.45. Ya.
Ya, desain dulu. Bisa pilih Pak, Bapak biasanya kalau ngerjain kertasnya di mana? Ekspor tesis. Nah, Bapak Iya, boleh. kita sukanya pakai format. Kalau ada yang nyaman pakai Google Slides, boleh di Google Slides. Bisa pilih Pak.